Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi ini adalah video perdana aku. Supaya kita semakin kenal, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan tuliskan komentar teman-teman mengenai cerita yang aku bawakan kali ini. Oke, langsung aja. Jadi cerita kali ini datang dari @0point, di mana ceritanya ini berjudul Wanita Setan. Cerita ini diawali dari wanita muda berumur sekitar 25 tahun, berparas cantik, dengan hidung mancung, berkulit putih, dan bermata coklat, merintih tak berdaya ketika diarak warga satu kampung yang tak henti meneriaki umpatan padanya. "Dasar wanita setan, kembalikan anak kami!" Badannya dililit tambang, diikat erat, lalu ujung talinya diberi penyangga kayu untuk menarik wanita itu layaknya binatang. Seolah tak ada yang mau berani menyentuh langsung wanita itu. Dirinya hanya bisa merintih, menangis dengan kaki telanjang tanpa alas. Sepanjang jalan, warga menghakiminya dengan umpatan emosional. Tangisan amarah dendam, tak jarang rotan dan batu melayang menimpuki wanita itu. Hari penghakiman ini seperti telah ditunggu oleh para warga desa yang udah geram. "Kamu memakan anak saya, setan!" teriak warga histeris. Setibanya di salah satu lapangan, telah disiapkan tiang kokoh yang sudah dikelilingi kayu bakar tersusun tinggi. Wanita itu diikat di tiang tersebut. Para warga berkerumunan mengitari, menjadikannya tontonan paling ditunggu. Ya, wanita itu akan dibakar. Di situasi tersebut, wanita itu masih tak berkata barang sepatah kata. Memberontak pun tidak. Dia hanya merintih menangis seolah pasrah menanti ajalnya. Garis lurus di hadapannya, seorang pak tua berpakaian hitam, berjanggut putih panjang memegang obor sembari menatap wanita itu. Nampak jelas, pak tua adalah tokoh masyarakat dan memiliki kemampuan supranatural yang paling dihormati di desa. Pak tua mengangkat satu tangan sebagai isyarat meminta warga untuk tenang. Situasi mendadak hening. Pak tua berdiri tak bergeming dan terus menatap wanita itu. Tak lama berselang, wanita itu berhenti merintih. Dia tersenyum membalas tatapan Pak tua. Matanya menjadi tajam. Perlahan dia tertawa memekik. Urat-urat di kulitnya menonjol keluar. Tawanya semakin melengking. Bola matanya memutih. Raut wajah kekhawatiran Pak tua terlihat jelas. Para warga mulai ketakutan. Di antaranya mundur beberapa langkah. Tak sampai di situ, wajah wanita itu kemudian menua. Giginya mengeluarkan taring, mulutnya melebarkan sobekan, kemudian mengeluarkan cairan hitam. Warga semakin riuh. Pak tua cemas. "Bakar!" perintah Pak tua. 4 orang pemuda di belakang Pak tua itu melemparkan obor ke kayu bakar yang mengelilingi wanita itu. Wanita itu terus tertawa memekik. Api merambat cepat karena sudah basah minyak tanah. Namun, belum sampai api itu menyentuh tubuhnya, wanita itu seketika menghilang. Para warga ketakutan. Mereka bubar berlari ke rumahnya masing-masing. Pak tua merasakan ancaman dan sesuatu yang buruk akan menimpa desanya. "Celaka kita!" gumam Pak tua didengar oleh 4 orang pemuda tadi yang masih berdiri bersamanya. "Api tidak bisa dimusnahkan dengan api," ucap Pak Empu padaku. Pak Empu ini merupakan anak Pak tua yang juga menjadi salah satu pemuda yang turut melemparkan obor api ke arah wanita itu. Oke, mari kita lanjut ke peristiwa sebelum hari pembakaran itu. Pada zaman itu,
Kebanyakan orang lebih memilih melahirkan ke dukun beranak dibandingkan ke rumah sakit. Karena biaya persalinan di rumah sakit jauh lebih mahal dan juga faktor jarak dari desa ke rumah sakit besar yang cukup jauh. Jadi pasien melahirkan di rumah sakit tidak seramai sekarang. Tetapi hari itu ada pasien yang harus melahirkan dengan operasi karena posisi bayi melintang atau sungsang. Pasien terus meraung kesakitan. Bagaimana tidak, sejak pagi dia masuk sampai selepas waktu maghrib masih belum mendapatkan instruksi tindakan operasi dari dokter. Beruntung Siti adalah seseorang perawat yang bertugas cukup sabar dan telaten dalam merawat pasien. Dia dibantu oleh rekan perawat lainnya yang bernama Yati. Berbeda dengan Siti yang aktif, Siti ialah sosok yang pendiam. Bila tidak bertugas merawat, dia lebih memilih menyendiri. Bahkan, Yati jarang berbicara jika tidak ditanya lebih dulu. Parasnya yang cantik seringkali menjadikan Yati pusat perhatian dan sering digoda oleh rekan kerja lainnya, termasuk satpam rumah sakit. Kala itu, pasien mengeluh tidak kuat. Dia meraung keras kesakitan. Namun, dokter tak berkunjung memberikan tindakan operasi. Siti kewalahan. "Teh, tolong, saya sudah tidak kuat," keluh pasien. "Sabar ya Bu, kita tunggu dokter." Ibu berbaring miring ke kiri, arah Siti. Kini pasien tersebut berbaring menghadap Yati yang berdiri di sisi kiri. "Yat, kamu jaga ibu dulu ya. Aku konsul ke dokter jaga di depan," ujar Siti. Yati hanya menjawab dengan mengangguk. "Sus, tolong, sakit, saya nggak kuat," keluh pasien itu pada Yati. Yati hanya menatap perut pasien tanpa menjawab sepatah kata. "Sus, tolong, masa diam saja sih?" protes pasien, kesal dengan respon Yati. Yati masih tak bergeming. Pasien itu terus meraung-raung kesakitan. "Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Lahir seorang bayi. Hap!" Yati seketika bernyanyi pelan. Dia mengubah lirik di bait ketiga, kemudian hanya bersenandung di bait terakhir. Yati terus bernyanyi mengulang. Pasien itu nampak semakin kesal. Tak lama, banyak cicak merayap dari berbagai sisi di langit-langit kamar bersalin. Cicak-cicak itu berkumpul merayap tepat di atas posisi sang pasien. Cicak sus, tolong itu banyak cicak sus." Pasien gemetar ketakutan. Yati berhenti bernyanyi. Dia tersenyum. Serentak, cicak-cicak itu jatuh menyergap tepat di perut pasien. "Ah!" Pasien berteriak kaget. Tanpa sadar, tangannya memukul-mukul perut mengusir cicak. Pasien kalang kabut mengusir cicak di perutnya. Gerakan tubuhnya tak terkontrol. Yati hanya menyaksikan sembari tertawa kecil. "Ah! Cicak, tolong!" Teriakan pasien itu terdengar keras sampai keluar ruangan. Siti datang menghampiri. "Bu, ibu kenapa?" tanya Siti lembut. "Cicak sus, ini di..." Jawaban pasien terpotong begitu melihat sudah tidak ada cicak di perutnya. "Tadi di perut saya ada cicak banyak sus," terang pasien yang kemudian merasakan nyeri tak tertahankan di perutnya. Siti memeriksa. Pembukaannya sudah lengkap. Kepala bayi sudah terlihat. Sontak, Siti memanggil rekan perawat lainnya untuk membantu. Karena di luar dugaan, pasien dapat melahirkan normal. Yati yang berdiri agak jauh dari pasien mengerjapkan mata seolah tersadar sesuatu.
para perawat lain datang membantu. Tetapi Yati justru malah keluar ruangan. Sudah biasa bagi perawat lain melihat Yati keluar ruangan ketika pasien hendak melahirkan. Tidak ada yang mengetahui alasan pastinya. Tidak ada yang memprotes Yati. Karena Yati selalu ambil bagian sibuk lebih dulu ketika mengurus pasien pada fase pra bersalin. Bahkan tak jarang membantu tugas perawat-perawat lainnya. Persalinan pasien berlangsung lancar. Anak laki-laki dilahirkan normal dan selamat. Hari-hari Bali dipisahkan. Siti membawa bayi itu keluar ruangan untuk dibersihkan. Siti memasuki ruangan memandikan bayi seorang diri. Dia membersihkan bayi baru lahir itu. Sementara perawat lain meneruskan penanganan pasien atau menjahit. Bayi yang semula menangis keras tiba-tiba berhenti menangis. Siti mencium aroma melati. Mulanya dia menghiraukan, tetapi lama-lama wangi itu berubah menjadi bau semerbak kemenyan. Bulu roma Siti meremang. Dalam hati dia merapalkan doa. Bayi itu menangis lagi. Lalu terdengar suara perempuan bergumam melantunkan nada lagu. Cicak di dinding. Bayi itu berhenti menangis, seolah mendengarkan suara senandung lagu Cicak di dinding dengan lantunan tempo lambat. Suara itu berasal dari langit-langit ruangan di sisi belakang Siti. Tangannya mulai gemetar memegang sang bayi. Jantungnya berdegup lebih kencang. Siti ketakutan. Suara senandung itu semakin keras atau dekat. Sekujur tubuh Siti membeku. Dia merasakan ada sosok merayap yang mendekat menghampirinya. Sosok itu kini jelas berhenti tepat di langit-langit atas kepala Siti. Dia mempererat genggaman ke sang bayi. Perlahan, Siti mendongakkan kepala. Ada yang menetes ke kepala Siti. Cairan kental yang berbau amis. Siti memberanikan diri untuk terus menoleh ke atas dengan gemetar. Tubuhnya berupaya menjaga keseimbangan. Mata Siti terbelalak. Kakinya melemas. Alangkah terkejutnya, Siti melihat sosok wanita merayap, berambut panjang menjuntai, bola matanya putih, wajahnya tua hitam, giginya bertaring, dan keluar cairan kental hitam berbau anyir dari mulut sobeknya. Cairan itu menetes deras ke wajah Siti. Sekujur tubuh Siti membeku, lidahnya keluh, badannya gemetar hebat. Tetapi dia berupaya sekuat tenaga menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak roboh ke lantai. Kedua tangan Siti masih memegang erat sang bayi. Sekarang sosok itu menjulurkan tangan dengan kuku-kuku hitam panjangnya ke arah kedua bola mata Siti secara perlahan. Siti tak tahu apa yang harus diperbuat di situasi ini. Di ketakutan setengah mati, kakinya melemas entah berapa lama lagi mampu menopang pertahanan tubuhnya. Belum sampai jari masuk itu ke mata Siti, tiba-tiba bayi di genggaman Siti menangis keras. Sosok itu beralih menatap sang bayi. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan memperhatikan sang bayi. Kemudian tangannya berbelok ke arah bayi tersebut. Sontak, Siti merundukkan badannya melindungi bayi itu dengan punggungnya. Sosok makhluk wanita mengerikan itu mengeram memekik mengalirkan deras cairan hitam pekat berbau anyir yang membanjiri punggung Siti. Tak lama, secepat kilat, makhluk itu menyergap tubuh Siti. "Ah!" Siti berteriak keras, seolah dirinya pasrah atas apa yang terjadi berikutnya. Teh
Teh Siti, kamu kenapa? Sentak Ayu yang merupakan rekan perawat Siti. Siti masih membungkuk ketakutan, tak berani menoleh. Walah, ini cuma cicak jatuh di punggung Teteh, ujar Ayu santai sembari mengusir cicak di punggung Siti. Cicak itu melompat entah kemana. Siti tersadar. Dia menoleh ke belakang dan benar, ada Ayu di dekatnya. Siti masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Dia menarik napas panjang, mencoba mengambil alih tenang. Kamu kenapa tadi Teh? Takut cicak? Ayu menyeringai tertawa kecil. Alih-alih ingin bercerita banyak pada Ayu, Siti hanya membalas, "Gak apa-apa." Tangannya masih gemetar, tapi dia berupaya tenang. Kemudian melanjutkan aktivitasnya membersihkan bayi. Siti memeriksa tubuh sang bayi untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Tidak ada yang aneh pada tubuh bayi. Dirinya mulai berpikir mungkin saja tadi hanya halusinasinya. Meski begitu, dia pun masih tidak yakin karena peristiwa tadi terasa benar-benar nyata sampai membuatnya keringat dingin. Siti mempercepat pekerjaannya membersihkan bayi, lalu menyerahkan bayi tersebut ke Pollyanna ke unit pasca melahirkan. Siti kembali ke ruang bersalin. Tampak di sana, dia mendengarkannya sedang berdebat di meja jaga depan ruangan. Tadi kamu Tias yang minta hari-hari bayinya. Katanya biar kamu yang urus. Kok sekarang malah tanya lagi ke aku? Gimana sih? Tegas salah seorang perawat ke rekan perawat lain. Teh, aku gak merasa nerima. Orang aku aja baru selesai jahit pasien. Tanya aja Ayu kalau gak percaya. Balas Tias perawat yang tidak terima disalahkan. Rupanya mereka memperdebatkan ari-ari bayi yang hilang. Mendadak perasaan Siti menjadi tidak enak. Dia menghampiri rekannya. Sudah jangan ribut. Tias, kamu laporkan ke Poli sama bagian rekam medis soal ari-ari yang gak ada. Biar nanti mereka yang menentukan tindakan penyampaian ke pasien. Ujar Siti menengahi. Perasaannya tidak enak. Dia merasa ada yang tidak beres dari rangkaian kejadian hari ini. Tak selang berapa lama, berita duka datang dari dokter Pollyanna yang menyatakan bahwa bayi yang baru saja lahir tadi mengalami penurunan oksigen drastis yang membuat kondisinya mendadak drop kemudian tidak dapat diselamatkan. Bayi tadi meninggal dunia. Siti lemas. Entah mengapa dirinya merasa bersalah. Dirinya terbayang-bayang oleh peristiwa mengerikan yang baru saja dialaminya. Sekarang dia yakin bahwa hal yang tadi dialaminya bukan halusinasi, melainkan benar-benar nyata. Keluarga pasien pun menangis histeris. Sang ibu juga merasa bersalah karena berpikir bahwa ini penyebab dari dirinya yang tak kontrol ketakutan sampai memukul-mukul perut. Dari kejauhan, nampak Yati berjalan perlahan menghampiri. Yati masih diam seperti biasanya. Ibu pasien itu diantar Siti dengan kursi roda ke kamar perawat. Mereka berpapasan. Ibu pasien hanya menatap tajam Yati tanpa berkata apapun. Setibanya di kamar rawat, sang pasien bercerita pada Siti tentang peristiwa aneh yang dialaminya di kamar bersalin ketika hanya berdua bersama suster Yati. Sejak saat itu, angka kematian bayi mendadak tinggi. Ari-ari bayi juga sering hilang, ucap suster Siti padaku. Dia adikku. Tiba-tiba Aksa berbisik padaku. Kulihat matanya nanar.
Energinya menjadi penuh amarah dan dendam. Dari situ aku tahu, ternyata ini alasan Aksa membawaku ke peristiwa ini, sampai akhirnya aku mencari tahu lebih dalam. Suster Siti mengatakan bahwa sejak peristiwa itu, makhluk bengis itu semakin intens meneror. Hampir seluruh perawat poli kandungan mengalami teror serupa. Atau diawali dengan senandung lagu cicak di dinding. Sangat mengerikan. Banyak yang berujung pingsan bahkan memutuskan berhenti bekerja. Tak hanya perawat, satpam dan karyawan rumah sakit lainnya juga kerap diganggu kala dinas malam. Wujudnya yang mengerikan, gerakannya yang merambat dan merayap, serta berpakaian suster lusuh membuat dia dijuluki hantu suster merayap oleh warga rumah sakit. Sejak penyelidikan dilakukan, angka kematian bayi dan kehilangan ari-ari tidak sesering sebelumnya. Bahkan nyaris bisa dibilang tidak ada. Sampai pada peristiwa. Tetapi ternyata teror berpindah ke suatu desa. Di sana makhluk itu semakin bengis. Kala maghrib, di desa tersebut memang sudah gelap. Hari itu, bulan malu-malu menampakkan dirinya di Cakrawala. Di sebuah rumah kayu atau semi permanen, seorang ibu sedang merintih kesakitan dibantu oleh seorang paraji yang bersiap melahirkan permata kecilnya ke dunia. "Ayo Bu, tarik napas, terus tekan. Ayo Bu, terus," arah seorang paraji. Ibu itu merasa sudah sekuat tenaga mendorong tekanan dalam perutnya agar si bayi keluar. Namun, ujung rambutnya saja tak kunjung terlihat. "Mbok, aku sudah gak kuat, sakit." Ibu itu terlihat lemas kehabisan energi. "Ambil minum dulu." Mbok Paraji meminta suami sang ibu mengambilkan minum. Mereka mengambil jeda sejenak untuk memberikan ruang kepada si ibu mengisi kembali sedikit tenaganya. Tok, tok, tok. Suara ketukan lambat pintu terdengar. Tok, tok, tok. Sekali lagi, suara hening. Semua terfokus pada sumber suara ketukan itu. Sang suami melangkah perlahan menuju pintu hendak membuka. Tiba-tiba dia merasa merinding. Tangannya terasa berat untuk membuka. Tok, tok, tok. Suara ketukan lambat itu terdengar lagi. Sang suami menoleh ke belakang. Istrinya seperti memberi isyarat untuk membuka pintu. Dalam satu helaan napas, dia membuka pintu cepat. Tidak ada siapapun. Suami keluar satu langkah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tetapi memang tidak ada satu orang pun. Apalagi di desa itu dari rumah satu ke rumah lain cukup berjarak. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pepohonan besar dengan akar menjalar hebat. Dia masuk kembali ke dalam rumah, lalu menutup rapat pintu. Suasana masih hening. Hawa dalam ruangan menjadi dingin, tapi pengap membuat hening mereka mulai basah. Pintu itu terketuk lagi. Kali ini lebih keras. "Jangan dibuka!" teriak si Simbo. Di desa, rata-rata paraji biasanya memiliki tingkat kepekaan tinggi. "Ayo Bu, cepat Bu, tarik napas, dorong." Paraji itu seketika mendesak si ibu untuk berusaha lebih keras agar sang bayi cepat keluar. "Ayo Bu, cepat Bu, dorong!" desak Mbok Paraji. "Ah, sakit Mbok!" jerit si ibu sembari terus berusaha. Krek. Pintu itu terbuka sendiri perlahan. Suara angle-nya membuat darah seketika berdesir. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap.
Suara itu lagi, masih dengan lantunan perlahan, merubah bait ketiga dengan bersenandung gumam di bait akhir. Obor dalam ruangan yang menjadi sumber penerangan berkedip-kedip meredup. Maklum saja, pada masa itu, di desa tersebut masih mendapat listrik bergilir. Raut kepanikan terlihat di wajah Mbok Paraji. "Ayo Bu, jangan berhenti, dak usah didengar, terus dorong, cepat!" Suara itu masih tak henti bersenandung. Mendadak banyak cicak merayap di langit-langit rumah. Mbok Paraji cemas. "Kang, tolong panggil Pak Tua cepat, minta bantuan," pinta Mbok Paraji ke Pak suami. "Ibu, ayo Bu, harus cepat." Sekarang hanya tinggal si ibu dan Paraji di dalam rumah. Suara wanita itu meniru perkataan Mbok Paraji. "Ayo cepat." Suara wanita berbisik kuat itu kemudian tertawa melengking. Wujudnya tidak diketahui ada di mana. Tetapi cicak-cicak di dinding merayap semakin banyak. Bahkan beberapa ada yang melompat ke kepala dan badan si ibu. "Pergi kamu, pergi!" sentak Mbok Paraji. "Pergi kamu, pergi!" Suara wanita itu meniru kalimat simbol lagi. Tiba-tiba sang ibu merasakan sakit yang luar biasa tak tertahankan di perutnya, yang membuatnya secara otomatis mendorong kuat sang bayi hingga keluar. Bayi itu pun keluar tetapi tidak menangis. Tubuhnya biru pucat. Sontak, Simbo mengangkat sang bayi lalu memukul-mukul bokong bayi, namun tidak menangis. Paraji itu mengecek nadi dan napas sang bayi. Ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa. Sang ibu menangis. Karena situasi panik, Mbok Paraji baru menyadari sesuatu, bahwa bayi itu lahir tanpa ari-ari atau hilang. Derap langkah terdengar mendekat ke rumah. Pak suami dan Pak tua sudah tiba di situasi yang terlambat. Suara wanita dan cicak-cicak itu sudah tidak ada. Pak suami itu memeluk istrinya. Bayi biru malang itu belum sempat mengembuskan napas pertamanya di dunia karena telah direnggut oleh iblis dalam raga wanita bernama Yati. Pandangan Pak tua menelisik seisi rumah. Dia menarik napas berat merasakan sesuatu. Dia masih di sini. Pak tua melangkah keluar, disusul oleh Pak suami. Sedangkan Simbo masih di dalam rumah menjaga sang ibu yang kondisinya masih lemah. Mata Pak tua mengitari sekitar. Dia menarik napas berat. Kemudian dia maju beberapa langkah lalu menoleh ke arah atap rumah. Kedua mata Pak tua terbelalak begitu melihat sosok wanita bengis mengenakan baju suster lusuh dengan wajah tua. Gigi taring dan mulut sobek nampak sedang menyantap ari-ari bayi tadi layaknya binatang buas yang kelaparan. Makhluk bengis itu menyadari kehadiran Pak tua, lalu menoleh sembari menggenggam sisa ari-ari di tangannya. Mulut sobeknya masih dipenuhi ari-ari tersebut. Dia menyeringai tajam ke arah Pak tua. Pak tua kemudian merapalkan mantra. Namun sosok itu justru malah tertawa. Wanita itu kemudian bersenandung lalu bernyanyi dengan suara mengayun, tetapi memengkik telinga manapun yang mendengarnya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lahir seorang bayi, hap, lalu ku bunuh. Kali ini dia bernyanyi dengan lirik lengkap.
Gerombolan cicak yang tak terkira jumlahnya meloncat dari atap genteng menyergap Pak Tua dan Pak Suami yang berada di bawah. Kedua tangan mereka kewalahan menghadang cicak-cicak itu. Lalu sosok wanita bengis itu seketika menghilang tak kemana. Pak Tua yang merasa kampungnya sedang dalam ancaman goib jahat, dengan sigap mengumpulkan para petinggi desa, lalu menginstruksi para penduduk agar tidak keluar rumah selepas maghrib. Khususnya bagi yang sedang hamil, tidak boleh ditinggal sendirian. Tiap malam selama 3 hari berturut-turut, para petinggi desa, tokoh masyarakat, beberapa pemuda termasuk empu melakukan ritual tolak balak dipimpin oleh Pak Tua, guna memohon perlindungan pada sang kuasa dan para leluhur serta lelembut penjaga. Namun siapa sangka, ternyata peristiwa tadi baru pembuka dari awal permulaan teror wanita bengis yang semakin keji. Setiap kemunculannya dirasa Pak Tua memiliki energi yang semakin kuat. Setelah 2 bayi lagi meninggal dengan cara serupa oleh makhluk bengis itu, bahkan satu di antaranya, sang bayi benar-benar lenyap dalam kandungan sebelum sempat dilahirkan. Pak Tua membagikan bawang putih yang telah diritualkan untuk digantung di setiap pintu-pintu rumah warga. Beralih lagi ke rumah sakit. Petugas rumah sakit menemukan ceceran darah basah yang tidak diketahui asalnya di poli kandungan. Darah itu berceceran sepanjang lorong menuju ke mes kamar milik salah satu perawat bernama Yati. Dengan perasaan takut dan cemas, mereka melangkah memasuki ruang kamar. Tiba-tiba terdengar lagi suara wanita bengis itu bersenandung pelan mengayun. "Suster Rayap!" Mereka berteriak ketakutan. Tanpa berpikir panjang, langsung berbalik arah dan berlari 1000 langkah sekencang mungkin menjauh dari kamar Mes Yati. Sejak saat itu, Yati tidak lagi nampak hadir bekerja di rumah sakit tersebut. Namanya sudah dicoret atau dipecat sebagai perawat. Bahkan, sosoknya saat ini menjadi legenda dan dikenal sebagai hantu Suster Rayap. Sejak saat itu, kamar mes bekas Yati dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mengisi kamar tersebut. Bahkan saat ini, jika kalian berkunjung ke mes itu, kamar tersebut sudah digembok entah sudah berapa tahun tidak pernah dibuka lagi. Sejak pengungkapan kasus tersebut di rumah sakit, teror Yati masih terus berlangsung di desa. Aksa rupanya yang memberitahu Pak Tua untuk menggunakan bawang putih sebagai penangkalnya. Meski justru hal itu membuat wanita bengis itu semakin menjadi-jadi meneror warga dengan keji dan terang-terangan karena merasa terganggu dengan bawang putih yang dipasang di pintu rumah. Tetapi kematian bayi dan kehilangan ari-ari terus terjadi hingga desa menyiapkan kuburan khusus bayi. Kemunculan Yati kerap tertangkap ketika dia sedang memakan ari-ari yang sudah dikubur dengan posisi jongkok, lalu menyantap layaknya binatang kelaparan. Dampaknya selalu sama. Setiap bayi yang ari-arinya dimakan, tak lama kemudian langsung meregang nyawa. Puncaknya pada suatu malam, ada salah seorang warga yang melahirkan lagi. Pada masa itu, atau mungkin sampai sekarang, warga masih menganut paham banyak anak banyak rezeki. Kali ini, eksistensi teror Yati membuat parno banyak wanita hamil, dan hari-hari mereka melahirkan ialah hari yang paling ditakutkan. Sosok Yati memang masih ada sampai sekarang.
Dia bahkan masih memakan ari-ari dan membunuh bayi sejak dalam kandungan, meski tidak secara terang-terangan dan se-ekstrim dulu. Dan yang paling mengejutkan ialah ketika Aksa sedikit banyaknya menceritakan tentang latar belakang sosok Yati yang sebenarnya dia juga korban dari perjanjian hitam yang dilakukan oleh turunan terdahulunya. Hingga Yati kehilangan kendali diri dan harus menerima takdir raganya yang telah diserahkan, dikuasai oleh iblis. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari wanita setan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita kali ini. Dan teman-teman jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.